Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kelimpahan rizkinya, kasih sayangnya, kita mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh berkah ini. Amin. Salawat berkah salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan sepatah dua patahnya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang bertemakan tentang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yaitu igtanim khamsan qabla khamsin, yaitu yang artinya adalah manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, yaitu adalah manfaatkan waktu mudamu sebelum masa waktu tuamu. Yaitu penjelasannya adalah selagi kita masih muda, masih kuat segala-galanya, masih kuat bermuamalah, beribadah, selalu siaga, manfaatkan waktu muda kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kenapa harus tunggu tua dulu baru ibadah, sedangkan waktu muda kita masih sangatlah banyak? Kita manfaatkan sekecil mungkin, kita niatkan semuanya untuk beribadah. Rasulullah itu adalah ma'sum, terhindar dari segala maksiat. Orang yang bakal dijamin masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Seharian penuh tidak ada yang dikecualikan kecuali untuk beribadah, sampai kakinya bengkak. Sampai bengkak karena apa? Karena sibuk dengan ibadah, sholat dan sholat. Jadi selagi kita muda, kita manfaatkanlah waktu muda kita hanya untuk beribadah. Dalam di kisah lainnya, ketika kita muda, banyak orang. Jadi kita ini jangan jumawa juga. Jadi kita ngerasa udah paling benar, tapi ternyata lebih banyak orang yang sudah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan dari tua, tapi dari muda. Dari mudanya dia
sudah rajin beribadah. Allah suka sama orang tua yang suka beribadah, tapi Allah lebih suka dengan orang muda yang rajin ibadah. Berikutnya adalah wasihataka qabla saqamika, yaitu masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkanlah masa sehat kita, karena kalau kita udah sakit, wah, udah gimana tahu ya, udah berat melakukan amalan apapun ya. Kalau kita sakit semuanya nggak enak ngapa-ngapain, mau bermuamalah susah, mau aktivitas juga susah. Maka ingatlah waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Nggak usah nunggu sakit kita ibadah, tapi ketika kita sehat bugar, manfaatkanlah badan kita ini untuk bermuamalah sebanyak mungkin dan beribadah sebanyak mungkin. Berikutnya adalah waginaka qabla fakrika, yaitu masa kayamu sebelum masa fakirmu. Selagi kita diberi rizki, diberi segala kesehatan, diberi banyak materi, nah karena manfaatkanlah harta yang kita punya ini untuk selalu bersedekah. Ya, bersedekah dan bersedekah. Karena wa fi kulli habatin mi'ata habbah. Fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Karena ketika kita bersedekah itu akan dilipat gandakan. Kalau kita nggak tahu cara bersedekah kayak gimana, ya paling enggak ketika kita sholat Jumat, ya itu bawalah sekian rupiah, 5.000 atau 10.000, kita masukkan ke kotak amal yang ada di masjid. Tuh, dawamin istiqomahin. Kalau kita mau sedekah kemana, gimana nggak tahu mau kemana ngasihnya, nah bisa ke saudara, bisa juga ke kotak amal, gitu ya. Berikutnya adalah wa faragaka qabla saglika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kita banyak luang karena badan kita sehat, rezeki kita banyak. Luangkanlah ya segala sesuatunya untuk hal-hal yang positif. Ya, dari hal-hal yang kecil. Luangkan dan luangkan. Karena kalau kita udah sibuk, ya kita juga nggak bisa memprioritaskan, nggak bisa meluangkan waktu. Ya, makanya ketika kita di luang waktu kita ini kita manfaatkan segala sesuatunya untuk bermuamalah, beribadah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Yang terakhir adalah yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Tuh, jadi hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Berikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jika ada 10.000, jadilah 1.000 di antara orang. Misalnya ada 10.000 orang jahat, jadilah 1.000 orang baik. 1.000 orang baik. Satu. Bila mana 1.000 orang baik, bila mana nggak ada orang baik dari 1.000, jadilah 100 di antaranya. Bila mana 100 itu nggak ada yang baik, jadilah 10 di antara orang baik. Bila tidak ada 10 dari orang baik, jadilah satu di antaranya menjadi orang yang baik. Bila tidak ada sama sekali, jadilah salah satunya menjadi orang yang baik. Nah, demikianlah materi yang bisa saya